Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliso Guru Sakti dengan NIM B1015051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin menambahkan tegaknya hukum yang berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Menurut Sujono Sukanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram, maka hasil pembangunan negara yang menyangkut sebagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal. Karena itu, untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentramannya, diperlukan organ yang disebut penegak hukum. Penegak hukum sangat diharapkan untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya, meski di luar ketentuan yang telah diatur di dalam pasal-pasal hukum pidana. Maka dari itu, untuk memberikan perlindungan hukum, khususnya terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual, dibutuhkan penegak hukum yang berani menobrak positivisme hukum dan cara berpikir yang dogmatis. Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain pemerkosaan dan sebagainya. Kejelian para penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Maka kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa di Indonesia, khususnya terhadap anak, perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dalam perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap punya hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dapat terjadi di mana saja. Bisa di dalam rumah, bisa terjadi di luar rumah, bisa terjadi di jalan, dan bahkan bisa terjadi di dalam lingkungan sekolah. Dengan kata lain, kekerasan seksual hari ini mengintai anak dimanapun anak berada. Anak dalam keadaan bahaya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka hal yang muncul di benak setiap orang tua adalah bagaimana cara melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual. Dari mana asal datangnya ancaman, apa tindakan yang seharusnya diambil apabila anak menjadi korban kekerasan seksual.
Sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Perkataan itu tentunya ditunjukkan agar adanya kontrol kolektif dalam keterlibatan setiap pihak dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini seharusnya bisa mencegah munculnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun, nyatanya meski telah 12 tahun undang-undang diberlakukan, masih saja marak kekerasan seksual terhadap anak. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari orang-orang dewasa di sekitarnya, bukan malah menjadi korban keganasan nafsu dari orang dewasa.